Halo guys. Oke, sorry untuk spam kali ini kita kameranya tuh nyamping semua gitu. Karena aku pakai HP yang satunya, biasanya kan kalau buat nge-spam di YouTube kan aku kan pakai HP yang khusus buat video gitu. Tapi ini karena lagi habis baterai, lupa aku cas kemarin, jadi aku pakai HP yang lainnya dulu. Tapi itu yang penting kita ngebuat video, oke? Dan sorry kalau baru up. Soalnya ya biasalah. Dan squishy kita masih pakai squishy yang ini aja ya. Ntar aku beli dah, oke? Nah, jadi aku hari ini bakal cerita tentang masa lalu lagi, atau pengalamanku yang agak-agak bodoh gitu. Karena dulu tuh otakku tuh masih jalan setengah, jadi nggak bisa berpikir panjang gitu. Kenapa kataku otakku nih berpikirnya setengah atau nggak berpikir panjang dan bodoh? Itu tuh karena ya aku pernah kabur dari rumah. Kaburnya ini bukan gara-gara masalah gede ataupun apa gitu ya, tapi karena otakku nggak nyampe cara pikirnya cuy. Jadi gini ya, pas waktu aku kelas 1 atau 2 SD kalau nggak salah, kayaknya 1 SD deh ya, pokoknya itu ya. Aduh, nah itu kan zaman-zaman dimana bandel gitu kan kitanya. Dan di situ rumah aku nih bukan rumah yang ini, rumah yang dulu. Dan kalau dilihat-lihat rumahku yang dulu tuh nggak begitu luas halamannya, maksudnya, dan dalamnya juga nggak begitu luas. Jadinya kalau mau main ya harus bener-bener di luar, nggak di halaman atau apapun itu. Oke, apa ini? Nah, nah jadi pernah ya suatu hari tuh aku sama sepupu aku si Rosi, ya kalian tahu kan? Ya kebanyakan tahu sih, tapi kalau kalian nggak tahu ya, pokoknya Rosi itu sepupu aku, seumuran sama aku, beda 1 tahun doang. Dia lebih tua gitu. Nah kita tuh kan dulu kan bandel-bandel banget ya, susah buat diajak berpikir secara logika atau berpikir panjang gitu. Aku sama Rosi ini pernah main bola kalau nggak salah di depan rumah, di teras rumah gitu. Kan dulu kan teras rumahku tuh kan kayu ya. Terus main bolanya ini dilempar-lempar gitu loh. Jadi kita nangkepnya tuh sambil loncat-loncat. Dan di situ menghasilkan suara yang berisik, guys. Karena balik lagi ke tadi kayu ya kan, terus loncat-loncat juga. Mana ditambah sama teriak-teriakan juga, teriak-teriak ala bocil gitu kan. Nah ibu aku ini keganggu guys, kalau nggak salah ibuku tuh habis mandi atau apa gitu, terus keberisikan kan sama aku merosi. Jadi kata ibuku kalau pengen main itu main yang jauh aja, jangan di dekat rumah. Nah maksud dari ibuku itu main yang jauh jangan di dekat rumah itu artinya kayak main di lapangan aja kan. Rumahku ini kan di gang ya, keluar dari gang terus lurus gitu ada lapangan besar gitu loh. Kalau nggak gitu mainnya tuh jangan di teras rumah mas ibu aku biar nggak keberisikan. Tapi dulu aku sama Rosi ini nggak tahu aku sama Rosi atau aku sendiri ya, nangkepnya tuh ibuku nih ngusir dari rumah. Sumpah mikirnya pendek banget woi. Nah aku sama Rosi ini nangkepnya tuh ibuku tuh nyuruh pergi dari rumah, kayak main jauh-jauh sana, jangan pulang ke rumah lagi gitu maksud ibu aku woi. Di dalam pikiranku, padahal bukan itu maksudnya. Nah pas di situ aku sama Rosi ini diam sejenak di teras rumah. Terus kayak diskusi gitu. Ini kita harus pergi kah gitu ya. Sumpah dulu aku polos banget woi. Nah pas selang beberapa menit setelah diskusi, kita tuh ya udah cabut dari rumah. Terus berinisiatif mau ke rumahnya si Rosi. Sedikit informasi kalau dulu tuh rumahku sama rumah Rosi ini agak jauh gitu. Ditambah lagi kita tuh masih kecil dan jalan kaki guys. Nah ya udah tuh kan kita nih jalan aja tuh, pas sampai ke lapangan aku sama Rosi ini mikir lagi, ini beneran kah kataku kan. Terus ya udah tuh salah satu dari kita balik ke rumah buat ngecek ibuku masih di dalam rumah atau enggak. Kalau di dalam berarti beneran nyuruh aku sama Rosi pergi gitu kan. Ya udah pas dicek ternyata ibu aku ini nggak di luar rumah. Dan di situ aku berpikir dengan otak sempitku kalau kita ini beneran diusir. Ya udah deh, karena kita berpikir seperti itu, kita balik lagi tuh ke lapangan tadi buat lanjut perjalanan ke tempatnya Rosi. Nah, pas belum setengah perjalanan, masih seperempat gitu, pokoknya masih jauh gitu lah. Kita tuh ngelewatin warung gorengan. Yang dimana warung gorengan itu tuh tempat teman dari ibu sama ayah aku kerja gitu, kenalan lah.
Terus ngeliat aku kan sama si Rosi jalan kok tanpa pengawasan orang tua, jalan sendiri lagi gitu kan. Pas disuruh pulang sama mereka, kataku enggak. Jadi nolak gitu tuh. Akhirnya kita ngelanjut perjalanan sampai ke rumah tetangganya Rosi yang dulu. Oh ya, Rosi ini pindahan gitu ya rumahnya. Misal pertama tuh di A nih ya rumah si Rosi, dia tuh pindah ke D, jadi jauh kan. Karena belum lama pindahnya, ya udah kita mampir dulu ke rumah tetangga karena juga punya anak gitu kan, jadi kita main sebentar. Nah habis itu pas kita pengen lanjut, ternyata ada anak buahnya ayah aku. Jadi aku ini punya warung terus punya anak buah gitu, ngerti nggak? Ya pokoknya gitu. Itu tuh berhasil nemuin kita karena kita kan posisinya lagi di luar rumah kan itu ya, dan ngajak buat pulang gitu. Jelas aku sama Rosi ini nolak kan, karena kita pikir kita nih diusir. Ya udah tuh, jadi aku suruh anak buahnya itu buat nganter, kita panggil om aja dah. Om itu buat nganter aku sama Rosi ini ke rumahnya Rosi. Alhasil diantarlah kami ke rumahnya Rosi sampai rumah. Itu tuh sekitar habis maghrib atau belum deng, habis asar lah. Jadi kita main bolanya tuh siang, terus ke rumah Rosi itu habis asar. Emang lama. Iya lama. Nah jadi pikiranku dulu tuh, si om ini tuh dikasih tahu sama om ini tuh ngejemput aku sama Rosi buat ngajak pulang itu tuh karena dibilangin sama ibu aku, sama ayahku juga, yang pasti tuh dikasih tahu sama yang nemuin aku sama Rosi tadi pas jual gorengan itu guys. Aduh gimana ya belibet, pokoknya ada kan yang tadi temennya ayahku yang jualan tadi, kenalannya ayahku yang nggak sengaja ngeliat aku sama Rosi jalan, itu tuh pasti ngasih tahu ke orang tua aku. Terus orang tua aku nih nyuruh om yang tadi buat ngejemput gitu kan. Dan karena kita nggak mau, om itu tuh kita suruh pulang guys, buat ke warung ayahku kan. Pas selang beberapa menit dari itu, ayahku nih ngejemput aku. Sumpah aku masih ingat banget karena itu pengalaman terbodoh aku sumpah. Dan pas ngejemput ya alhasil aku ngumpet kan. Aku ngumpet di dalam kamar di belakang pintu pokoknya. Dan tetap ketahuan. Ya udah deh. Salah. Ya udah deh aku tuh pulang kan. Tapi bukan pulang ke rumah, pulang ke warung. Si Rosi ya udah pulang ke rumahnya, diem aja di situ, cuma aku doang dijemput. Dan ya sesampainya aku di warung, ibuku ini bilang kalau maksud ibuku itu bukan nyuruh pergi tapi nyuruh main yang agak jauhan gitu loh. Ibuku tuh nangis ya kalau nggak salah. Dan nangisnya itu sambil masangin aku baju gamis. Jadi dulu tuh aku ngaji di TPA gitu kan. Pas masangin aku baju gamis itu tuh aku langsung disuruh ngaji. Nggak ada istirahatnya. Dan ya aku baru sadar pas sudah gede kalau itu perbuatan yang bodoh. Aku malu. Kenapa dulu pikiranku tuh sempit banget. Bayangin kelas 1 SD guys, kabur dari rumah, pengen ke rumah sepupu yang jaraknya lumayan jauh, tanpa kendaraan, jadi cuma jalan kaki doang, dengan alasan disuruh main yang jauh. Oke, aku malu guys, aku malu. Dan aku ngeceritain ini buat dari kalian tuh yang pengen kabur dari rumah karena masalah sepele itu sebaiknya jangan deh, karena itu perbuatan yang bodoh banget. Apalagi masalah sepele kayak aku tadi. Mungkin karena aku tuh dulu tuh polos banget dan penurut banget, jadi gitu deh. Sebenarnya bukan polos, tapi polos biadab. Enggak, aku polos banget, anak baik. Dan ya gak terasa udah 8 sampai 9 menit kayaknya ya kita udah bercerita panjang lebar. Dan semoga kalian sampai ke inti ceritanya ya, atau ngerti gitu. Dan sumpah ini lightingnya jelek banget, padahal udah di tempat terang. Tapi karena mataharinya di situ mungkin ya, jadi agak kena. Pengambilan cahayanya nggak bagus banget cuy. Oh ya, dan cerita yang aku ceritain ke kalian ini bener-bener nyata woi. Sesuai pengalaman aku kok. Jadi kalian gak usah khawatir, aku nggak ngarang kok. Oke, aku pengen bikin thumbnail guys. Sumpah tuh berdebu banget cuy. Ntar aku bersihin dah. Nah udah deh, udah bikin thumbnail guys. Ntar aku pengen beli squishy lagi dah, soalnya kan udah bosen kan pasti sama squishy yang ini aja. Dan buat kalian juga jangan lupa buat cek description box serta klik link ada di description box.
terus follow serta tonton videonya dan like juga. Terus komen juga boleh. Itu ada 2 link kalau nggak salah, kalian bisa pencet dua-duanya. Oke, aku saranin pencet dua-duanya. Dan ya, kayaknya segini dulu video dari aku. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal bertemu lagi di next video apabila Anda sudah subscribe. Bye bye.